Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Balik lagi di Labuan Bajo bareng Bocan. Kali ini kita akan mereview satu hotel yang udah Bobers tunggu-tunggu. Hotel yang punya tema ala-ala Santorini atau terkenal sama Santorininya Labuan Bajo. Kita mau mereview Local Collection. Ini udah banyak banget Bobers yang komen nanya kapan Bocan nge-review Local Collection. Kenapa Bocan nggak nge-review Local Collection? Kenapa Bocan nggak review hotel ABCD? Tahan Bobers. Semuanya udah Bocan cobain hotel di Labuan Bajo ini. Bobers tinggal nunggu kapan uploadnya ya. Jadi Bobers harus stay tune terus di channel Bocan. Nah, Local Collection ini lokasinya nggak terlalu jauh dari Bandara Komodo, cuma sekitar 9 menit gitu Bobers ya. Karena emang Labuan Bajo tuh kotanya kalau Bobers lihat tadi cuma sepeta gitu doang. Jadi dari ujung ke ujungnya tuh cuma setengah jam 20 menit, nggak terlalu jauh deh keliling-kelilingnya. Dan seperti biasa sebelum Bocan review hotelnya secara detail, Bocan infoin dulu pesen hotelnya lewat mana sama sekalian harganya ya. Nah kemarin tuh Bocan pesan Local Collection ini selalu dong lewat aplikasi tiket.com, aplikasi yang jadi andalan Bocan buat keliling-keliling kemana aja buat pesen hotel, pokoknya selalu pakai aplikasi tiket.com. Dan Local Collection ini ratingnya tuh 4,0, jadi udah cukup bagus reviewnya dan harga kamar termurahnya mulai dari 1.400.000 sekian. Hampir 1,5 ya Bobors, itu untuk kamar superior udah termasuk sarapan. Terus juga ada kamar lainnya tipe deluxe, ini harganya 1,7. Dan di atasnya lagi itu ada tipe suite, ini harganya 2,5 juta. Terus ada suite Premier King, tipe ini harganya 3 juta. Jadi pilihan kamarnya tuh banyak banget. Sampai ada suite King yang Hemparae, ini harganya 4 jutaan. Ini ada private poolnya Bobers. Nah kalau Bocan kemarin tuh pilih yang suite Executive King atau disebut Villa Cunca, ini juga punya private pool, harganya 5,6 juta. Dan yang paling mahal ini ada lagi tipe suite Presidential, ini namanya Villa Rangko Batu Cermin, 2 kamar tidur, punya private pool juga dan harganya itu 8,9 juta. Ini kapasitasnya untuk 4 orang dan udah termasuk sarapan ya Bobers. Nah ini Bobers bisa pilih sesuai dengan budget, mau yang mulai dari tipe superior tadi atau mau yang tipe President Suite, itu bisa disesuaikan dengan budget Bobers. Tapi jangan lupa pesennya lewat tiket.com karena masih ada kupon spesial Bocan 500k, diskon 10% sampai dengan 500.000 dengan minimum transaksinya 300.000. Dan ini bisa Bobers pakai kuponnya buat periode nginep kapan aja. Nah sekarang kita udah sampai di Local Collection Hotel. Ini Bocan agak bingung, jalannya nanjak gini, sebenarnya mobil tuh bisa naik ke atas atau enggak gitu kan. Setelah mempertimbangkan dengan matang-matang, akhirnya kita bawa mobilnya ke atas. Dan ternyata emang area drop off-nya tuh di atas sini Bobers. Nah ini ada mobil yang lagi drop off juga. Kita putar balik dulu sambil nunggu mobil depan itu selesai. Dan setelah mobil depan selesai, kita bisa drop off di sini nih. Ini di sini tadi nggak ada staffnya, tapi nggak lama staffnya datang sih. Jadi untuk kesigapan staffnya masih Bocan acungi jempol, mereka masih tetap bantuin. Terus area parkirnya cuma segini doang nih Bobors, nggak luas. Mungkin karena kebanyakan orang yang liburan di Labuan Bajo tuh naik pesawat ya, jarang yang road trip. Makanya mereka jarang yang bawa kendaraan pribadi. Sekelas Hotel Ayana pun itu parkirnya di luar hotel loh. Jadi Bobors nggak bisa salahin Local Collection yang area parkirnya tuh kecil, karena rata-rata semua hotel di Labuan Bajo emang area parkirnya segitu. Sekarang kita lanjut masuk ke area lobbynya. Di sini udah banyak yang nunggu juga dan mereka rata-rata rombongan sih Bobors. Tuh, ini Bocan tadi udah check in tapi kamarnya belum siap. Padahal tuh Bocan datang udah jam 2:30 lebih, udah hampir jam 3 tapi mereka belum siap juga kamarnya. Jadi udah kita tunggu di sini. Terus sambil nunggu tuh Bocan dikasih voucher welcome drink, katanya suruh nunggu di restoran. Ya, mungkin biar nggak terlalu penuh di lobby sama biar kita jajan juga kali ya. Cuma masalahnya tuh Bocan udah bekal makanan, udah bekal KFC buat anak-anak makan siang. Jadi kan nggak mungkin kan kita makan di restoran tapi makan dari KFC. Jadi ya udah deh, kita nunggu di resto, kita coba lihat minumannya, welcome drinknya, terus suasana restorannya seperti apa. Kali nggak lama gitu kan. Tapi
Setelah beberapa menit nunggu, kita akhirnya dikasih tempat duduk di sini karena tempat yang lain tuh udah di reserve. Nah itu Bobers bisa lihat ya, restorannya bagus banget tuh view-nya, bener-bener menghadap laut gitu, dan desainnya kan unik ala-ala Santorini gitu kan. Nah terus Bocan akhirnya nunggu di sini sambil nikmatin welcome drink. Cuma anak-anak nih udah ngeluh lapar makan siang kan. Jadi ya udahlah, tahan dulu ya kids, paling cuma gitu doang. Nanti kamarnya ready baru makan. Nah sambil nunggu suami tuh keluar, dan ini panas banget tapi pemandangannya bagus. Bobers lihat tuh kolam berenangnya menghadap laut sana, terus bukit-bukit khas Labuan Bajo dan Taman Komodo juga bagus banget kelihatan dari sini. Cuma ini cuacanya panas menyengat banget, jadi nggak ada tuh orang yang mau foto-foto pas lagi cuaca kayak gini. Biasanya pas sore rame Bobers. Nah ini area restonya tuh ada atas bawah, terus kayak ada, bisa dibilang kayak beach club gitu ya Bobers. Jadi ini buka untuk publik. Kalau Bobers nggak nginep, Bobers bisa reserve makan di sini sambil buat foto-foto juga nggak apa-apa. Nah ini pemandangan dari atas kelihatan lebih jelas lautnya, tuh birunya cakep banget. Dan ini welcome drinknya, kita dapat kayak apa ya, teh bunga telang gitu, terus dikasih peresan lemon. Nanti ajaib dia bisa jadi berubah warna. Ini sama kayak sama kayak welcome drinknya The Botanica nih, dikasih lemon gitu. Cuma kalau Botanica lemonnya udah dipersin di gelas kecil. Nah ini rasanya tuh manis, terus karena dikasih peresan jeruk jadi ada asam-asamnya. Asal nggak kebanyakan meresnya, itu seger. Nah ini restorannya ada menunya, kita bisa scan barcode. Dia tuh namanya Sangkar Lobster. Jadi ini udah kayak hidangannya udah pasti seafood, yang menu utamanya pasti lobster, ikan segala macem ya. Bobers bisa lihat harganya lumayan. Bocan nggak makan di restonya karena harganya lumayan, gado-gado aja 90.000 sekian. Terus ya ini ada menu vegetarian juga, jadi menunya cukup lengkap ya, ada seafood, ada vegetarian, terus seafoodnya ada udang, sambal apalah, terus ikan, cumi, banyak sih pilihannya. Tuh ada sticknya juga. Nah Bobers bisa lihat menunya kalau misalnya nanti mau cobain makan doang di Sangkar Lobsternya. Tuh harganya segini ya Bobers, jadi bisa hitung-hitung budgetnya. Oh ada spaghetti juga Bobers, jadi beneran pilihannya banyak ya makanannya. Tuh kan ada dessert, minumannya, cemilannya. Lupis, orang Bajo tuh ternyata suka lupis doang, suka lupis juga maksudnya. Kirain cuma di Jawa doang yang suka lupis, ternyata di sini beberapa restoran ada yang jual lupis. Dan sekarang kita mau menuju ke kamar. Ini nyampe dapat kartu kamar itu sekitar jam 3:30. Jadi 45 menitan gitu deh nungguinnya. Ini lumayan lama Bobers. Dan kamar Bocan ternyata ada di lantai 5. Terus tapi kita perlu naik tangga kayak gini. Nah ini kita perlu naik gitu. Terus ini ada kamar cunca sama nih kayak tipe Bocan, cuma Bocan di bawahnya, jadi naik turun tangga gitu. Kayaknya kalau untuk kamar yang tipe cunca gitu, dia aksesnya nggak ramah kursi roda. Tadi Bobers lihat tangganya banyak banget, naik turun tangga. Terus ini PR juga nih buat bellboy yang bawa barangnya, karena agak berat kan kalau harus jinjing koper. Dan ini dia kamar tipe villa cunca. Begitu buka pintu langsung kelihatan ranjangnya. Dan ini Bocan suka sama kualitas bangunannya. Jadi dia tuh nggak cuma menang yang ala-ala fotogenik doang, tapi kualitas bangunannya tuh bagus. Temboknya semua bagus, nggak ada yang nggak ada yang lembab atau gimana. Terus ini TV-nya 43 inch, tapi kayaknya nggak dikonek ke internetnya Bobers, karena nggak bisa gitu. Jadi cuma bisa nonton TV. Padahal udah smart TV ya, sayang banget. Terus selama nginep di sini yang Bocan sayangin itu adalah internetnya. Internetnya jelek banget pas di kamar ini. Nah ini ada minibar juga. Minibarnya ini berbayar. Ini cemilannya ada stick daun kelor, ada kacang mete, terus ada kopi set, dan disediain air mineral. Tapi air mineralnya cuma 1 liter. Terus di dalam kamar itu ada AC, dan untuk Villa Cunca kayaknya udah termasuk sama komplimen buah ini ya. Ini udah welcome fruitnya udah free. Terus di sini ada fasilitas telepon, jadi Bobers kalau mau pesan makan bisa telepon lewat resepsionis. Dan
ada ucapan selamat datang tapi kurang estetik, cuma kertas printan gitu doang. Nah itu tadi menu minibarnya yang di kulkas cuma Yusi sama Hydro Coco doang. Sekarang kita beralih ke area kamar mandi. Kamar mandinya tuh nggak ada bathtub, jadi cuma ada shower, disediain 2 bathrobe sama handuk badan, sabun, shampoo, sama water heater juga lengkap. Dan ini untuk kamar mandi dia tuh dipasangin keramik putih gitu, jadi nuansa dominan putihnya tuh berasa dari kamar semuanya, dari tiap sudutnya tuh semuanya dominan putih. Ada wastafel, tapi wastafelnya lucu ya, kayak dari seng emas-emas gitu. Nah ini untuk dental kitnya sih bagus dikardusin, cuma standar banget untuk pasta gigi dan sikat giginya. Dan ini adalah area private poolnya, nggak terlalu luas ya, cuma sepetak gini doang, dia memanjang ke sana. Kalau buat berenang sih kayaknya ya terlalu sempit Bobor, tapi kalau buat main air sama buat foto-foto ya oke lah ya, bisa jadi latar yang bagus. Nah dari kamar tuh kelihatan lautnya Bobors. Cuma kalau penuh orang seperti ini kita bukan lihat sunset, tapi kita lihat orang ngeliatin sunset. Ini tuh pas lebaran gitu, jadi penuh banget, bener-bener penuh. Terus suara musik dari restorannya itu kan ada live DJ gitu ya, kalau sore gitu itu kedengeran masuk sampai kamar. Jadi kalau menurut Bocan ya, buat Bobers yang mau healing kayaknya hotel ini nggak terlalu cocok nih, karena kedengeran tuh musik dari DJ-nya sampai ke kamar kan. Dan sekarang suami mau coba jalan-jalan ke sana, kita perlu naik turun ya gitu deh, aksesnya berjenjang ya, karena ala-ala pedesaan Cyclades yang di Yunani gitu kan. Nah ini dari atas lebih jelas viewnya. Coba Bocan dapat kamar yang atas ya, kayaknya lebih dapat tuh, nggak terlalu kehalang orang. Nah ini live musiknya nih, ada DJ-nya. Bocan nggak tahu nih DJ-nya tiap hari atau apa pas liburan doang, tapi kayaknya sih harusnya tiap hari ya, tiap sore gitu. Tuh gimana mau healing, penuh banget. Kolam renang juga udah kayak pasar malam Bobors, dan kolam renangnya tuh nggak terlalu luas kan Bobors, lihat cuma segitu doang. Jadi ya udah kita berenang di kamar aja, kita lihat sunset. Kita bukan lihat sunset, kita lihat orang ngeliatin sunset. Tadinya Bocan mau berenang, tapi ternyata pas buka pintu, buset penuh banget. Ya udah kita renang di kamar aja. Nah ini kolam berenangnya ya lumayan sih Bobors, buat basah-basahan bolak-balik dari ujung ke ujung. Tuh masih makin rame, makin sore makin rame, karena ini perfect sunset. Terus juga udah nggak panas kayak tadi kan. Kalau tadi kan siang bolong panas banget, siapa yang mau foto. Nah kalau ini suasana menjelang malam harinya makin cantik ya Bobors. Langitnya tuh bagus banget. Tuh langitnya bagus, peralihan dari siang ke malam selalu menyisakan warna-warna yang indah ya lah. Dan makin malam makin sepi orangnya. Sekarang kita mau dinner, tapi kita nggak dinner di restorannya. Sayang ya, harusnya cobain dinner di restorannya. Nggak tahu nih, Bocan ketagihan buat makan di Kampung Ujung. Itu pusat kuliner seafood yang ada di Labuan Bajo. Warungnya nggak banyak, cuma sekitar 5 atau 7, tapi itu enak banget sambalnya. Nah ini suasana bangunannya pas malam hari. Dan ini Kampung Ujungnya nih Bobors. Nah rame banget tuh. Ini adalah pusat makan ikan bakar, pusat makanan seafoodnya di Labuan Bajo. Dan harganya tuh kalau Bobors ambil ikan yang 1 kilo gitu ya, yang buat 4 orang, itu harga sekilonya 100.000. Terus kalau cumi seekornya tuh 100.000 atau 80 ribuan gitu. Ya harganya nggak nembak kok, kangkung 20.000, nasi 20.000, cuma ada plus PPN 10%. Dan sekarang abis makan kita balik ke restoran, ke hotelnya. Bocan tuh makan di Kampung Ujung berkali-kali karena ketagihan banget sama sambalnya. Bobors harus cobain, itu sambalnya enak banget. Dan rata-rata tuh sambal di Labuan Bajo enak Bobors. Semuanya Bobors beli makanan di pinggir jalan doang gitu ya, pecel ayam gitu, surprisingly bener gak tuh ngomongnya, pokoknya mengejutkannya itu sambalnya enak. Dan ini suasana malam harinya, cakep deh. Tangga-tangganya juga dilampuin, nuansanya jadi kelihatan dramatis banget.
Nah, penerangannya oke ya Bobors. Jadi maupun di teras, di hotel area lainnya sampai ke kamar itu penerangannya bagus. Terus masih ada orang yang foto-foto juga di sini. Nah, ini penerangan dalam kamar ya. Tuh. Apa pintunya lucu ya, kayak pintu kampung jadul-jadul gitu. Terus untuk headerboard di ranjangnya tuh kayu. Jadi Bobors harus hati-hati. Nah, ini yang tadi Bocan bilang, internetnya tuh parah. Nggak tahu karena pas lagi rame atau nggak tahu posisi kamar Bocan yang nggak kebagian sinyalnya. Pokoknya internetnya jelek banget di sini. Tuh, YouTube aja nggak bisa. Bukan YouTube ya, semuanya deh pokoknya internetnya nggak bisa. Jadi buat Bobors yang mau WFH dari hotel perlu dipertimbangkan nih faktor internet ya. Dan selamat pagi. Suasana pagi harinya cakep banget, tapi ada abang-abang lagi bersihin area poolnya. Aduh, si abang mau marah tapi ya lagi kerja, ya udahlah ya, anggap aja intermezzo. Nah, ini makin siang, langitnya makin kelihatan biru. Dan untuk sarapannya, ini tuh Bocan ditawarin mau floating breakfast atau mau buffet di restorannya. Dan karena males, ya udah kita minta effort dari staffnya aja, mereka yang nyediain floating breakfast di kamar. Tuh, untuk keperluan konten cakep ya. Floating breakfast ala-ala pemandangan Santorini gitu. Nah, ini menu sarapannya nih. Tapi ya ini cuma buat konten aja Bobors. Aslinya sih pas makan angkat lagi ke atas. Nah, ini ada disediain fresh juice. Jadi jusnya ini bukan chill, bener-bener fresh. Ada jus jeruk sama jus jambu. Terus juga ada disediain 3 buah snack kayak roti gitu. Nah, ini kita angkut lagi ya. Karena gak mungkin makan floating breakfast tuh bullshit, bohong. Itu konten doang, Bocan kasih tahu aja. Ribet makan sambil berendam di kolam renang tuh ribet, apalagi sama anak-anak. Dan abis sarapan kita masih sempat lihat-lihat pemandangan Santorininya. Nah, ini nggak terlalu rame kayak pas sunset kemarin Bobors. Jadi Bobors bisa foto-foto di sini. Nggak terlalu banyak boom orang-orang kan. Tuh, cakep ya. Dan sekian review local collection dari Bocan. Semoga bisa menjawab penasaran Bobors akan hotel ini. Sebenarnya worth it to try atau enggak? Ya, itu tergantung tipe Bobors sih. Bobors tuh suka hotel yang unik atau enggak. Kalau misalnya suka hotel unik dan belum ada budget ke Santorini beneran, bolehlah cobain local collection. Karena emang dia tuh kualitas bangunannya bener-bener bagus. Nggak cuma menangin desain fotogenik, terus pelayanannya juga oke. Jadi ya cukup worth it lah untuk dicoba. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di review hotel lainnya. Dadah!